2 kali menang 2 kali menang di Jakarta Pusat. soal ijazah. Ijazah. Kalau menurut saya tidak. Ya makanya. Ya mana? Kalau menurut saya tidak. Bentar, Pak. Maka sudah mungkin. Kalau ijazah itu benar-benar palsu maksudnya gitu. Ya apapun pengajuan permohonan dan sebagainya. Maka? Bagaimana kita mau mengatakan wah ini itu segala macam. Saya tegas mengatakan kita menang. Mungkin TPUA yang dimaksud sudah 3 kali bersidang dan kalah. Dan dia menyatakan seperti itu ya. Ya. Itu benarkah sudah dinyatakan kalah itu bagaimana? Yang menang Bambang Tri, yang menang Gus Nur, yang menang TPUA. Tuh 2 tuh. Nggak bener dia menang. Nah, dia diwakili oleh jaksa karena pidana kan, gitu. Keok tuh, kalah dia. Soal foto itu bukan foto Jokowi, gitu. Itu foto Durmatno Budi Utomo, sepupunya Jokowi, yang sekarang jadi direktur utama di PT Toba Bara Energi, ya kan? Di PT-nya Luhut tuh. Kan mungkin anaknya Auto ya, saya nggak ngerti. Dia kan menyatakan bahwa mungkin TPUA yang dimaksud sudah 3 kali bersidang dan kalah. Kan dia menyatakan seperti itu ya. Ya. Kalah. Itu benarkah sudah dinyatakan kalah itu bagaimana? Menurut saya itu kan keliru, penyesatan, gitu, penyesatan melakukan pendalilan hukum, ya, bahwa 3 kali itu 1 kali adalah gugatan perdata dicabut karena begitu mulai masuk sidang perdana ditangkap Bambang Trinya, gitu kan, karena tidak memungkinkan berlanjut dicabut bukan kalah, di mana nggak ada sidang, nggak ada sidang, itu satu. Yang kedua, yang NU itu maksudnya ya? Ya bukan, yang pertama. Oh yang pertama ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu TPUA mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri Solo. Putusan pertama itu sidang di tingkat pengadilan negeri itu terbukti hoax soal ijazah, dan itu hukum 6 tahun. Tapi nanti di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal hoax-hoaxan itu nggak ada. Yang ada ujaran kebencian. Berarti gitu kan, yang menang Bambang Tri, yang menang Gus Nur, yang menang TPUA. Tuh 2 tuh. Nggak bener dia menang. Karena dia diwakili oleh jaksa karena pidana kan, gitu. Keok tuh, kalah dia, gitu. Yang ketiga itu soal gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi kan, nomor 610 itu saya gugat prinsipal. Itu diputuskan akhir NO. Oh itu yang itu ya. Need on verklap. Kenapa alasannya? Alasannya ini nggak jelas, kemudian kita banding, kita kasasi sampai putusannya tetap dikuatkan, gitu ya. Entah apakah memang dia menyebutnya pengadilan tidak berwenang, gitu kan? Ya, mungkin yang dimaksud itu harusnya ke PT UN, padahal sudah ada pernah gugatan PT UN, NO lagi, tidak berwenang PT UN, gitu kan? Akhirnya, mungkin yang dimaksud pidana, padahal ini tidak punya kompetensi absolut, gitu. Itu harusnya diproses dulu baru diputuskan terakhir. Tapi oke lah dia di putusan sela gitu kan, yang dia diputuskan oleh penghakim. Berarti sebenarnya NO itu tidak diterima, ya. NO itu tidak diterima, bisa diulangi. NO itu bukan dikalahkan. Iya, mungkin ada tidak lengkap dan sebagainya. Tidak bisa obscurable katanya ya. Obscurable itu gugatan kabur, bisa kurang partai, kurang pihak, itu yang menyebabkan NO, gitu kan. Belum masuk ke pokok perkara, belum kepada pembuktian, belum ada kalah menang di situ, gitu kan. Ya akhirnya kalau mau putusan menang kalah namanya ditolak, gitu kan, gugatan ditolak. Ini gugatan tidak diterima, ini gugatan tidak diterima, itu belum kalah, berarti nggak bener bahwa mereka telah memenangkan. Menang di mana? Gitu kan, nggak bener itu.
kita berani beradu soal hukum kan, soal menang atau kalah. Nah, bahkan kita sekarang masuk lagi secara inisiatif ke Bareskrim. Itu kan pengaduan masyarakat. Itu Pak, diadukan tuh dugaan ijazah palsu tadi gitu. Pertama, bundel putusan yang Bambang Tri dan Gus Nur, bukti pertama. Terus masuk lagi kita dengan 9 bukti, gitu kan, tambahan, termasuk analisis Dr. Rismon, gitu kan, soal skripsi dan juga soal ijazah, itu kan masuk 9, itu kan bukti. Masuk lagi 1 bukti soal Soe Mitro dan Sumitro dan tanda tangan yang benar itu menurut anaknya begini, sedangkan yang di lembar pengesahan itu begitu. Bisa dibuktikan bahwa itu palsu, gitu kan, tanda tangannya itu. Anaknya sendiri meragukan anaknya itu. sendiri, anaknya Profesor Ahmad Sumitro, bukan Soe Mitro, kan gitu, meragukan, berarti palsu tuh, gitu kan, nama ayahnya dipalsukan, tanda tangan ayahnya dipalsukan, gitu kan, itu masuk sebagai bukti hukum, kita TPUA masukkan. Yang terakhir kemarin kita masukkan 4, gitu kan, yaitu analisis Dr. Roy Suryo soal foto, itu bukan foto Jokowi, gitu, itu foto Dumarno Budi Utomo, sepupunya Jokowi, yang sekarang jadi direktur utama di PT Toba Bara Energi, ya kan, di PT-nya Luhut tuh. Dia sudah melakukan analisis, gitu kan, berdasarkan metode bagaimana seharusnya face recognition namanya, gitu kan, bagaimana pengakuan wajah, gitu kan, face comparison, ya, bagaimana membandingkan wajah, pokoknya pakai teknik-teknik lah, gitu ya, berdasarkan keahliannya Roy Suryo. Begitu juga dengan Rismon, sama, dia sampai ke urusan cap juga, masa foto di atas cap, di mana-mana juga cap itu di atas foto, gitu kan, dan dia buktikan itu bahwa memang capnya di bawah foto. Maka kesimpulannya ijazah itu kalau begitu palsu, begitu. Dan inilah yang kemudian Pak dibuktikan bahwa Jokowi menunjukkan ijazah itu ke wartawan 11 media. Ke kita tidak, gitu kan? Saya tidak akan menunjukkan selain kepada pengadilan, perintah pengadilan. Walaupun secara hukum, ya Kang Dindin, perintah pengadilan itu apa? Kalau perdata, nggak mungkin ada perintah pengadilan, karena masing-masing mengajukan bukti. Sebatas itulah, gitu kan, yang akan dinilai. Bahkan Pak, penggugat, ini kurang loh, ini tambah yang ini ya. Nggak akan ada itu perintah begitu. Kalau itu adalah perdata. Kalau pidana, gitu kan, semua bukti-bukti diajukan oleh jaksa. Mas Rizal melihat atau menebak atau mencurigai apa dengan UGM secara resmi menyatakan bahwa itu adalah betul-betul asli? Apakah kemudian semua rakyat atau pemerintah berharap bahwa percaya kami ini kan lembaga resmi yang mengatakan itu? UGM tidak berani mengatakan ijazah itu asli. Bahkan dia mengatakan tidak ada ijazah di kami. UGM nih, karena ijazah itu adanya di pemilik. Gitu. Berarti UGM berlepas tangan soal ijazah. Masya Allah. Kan gitu, ya kan? Yang kita butuhkan dari UGM itu adalah dokumen-dokumen pendukung sampai lulus dan mengeluarkan ijazah, gitu kan? Jadi mengeluarkan ijazah itu ada pendukung-pendukungnya. Pendukungnya. Walaupun pendukung-pendukungnya itu dikoreksi sama Resmon dan sebagainya. Pendukungnya dikoreksi, gitu kan? Sampai kepada skripsi. Pendukung utama keluarnya ijazah adalah skripsi. Skripsinya palsu, kata Rismon, kata Roy Suryo, berdasarkan analisis saintifik, kan gitu. Lembar pengesahannya itu apa, Times New Roman, Windows, gitu kan, operatingnya itu
92 keluarnya. Iya, iya, Sementara lulusnya Jokowi 85. Pokoknya banyak itu salah tuh berbagai analisis sehingga skripsi palsu. Kalau skripsinya palsu, tidak mungkin ada ijazah asli. Iya, iya, gitu. iya, iya. Ya sampailah pada kesimpulan tadi. UGM tidak punya ijazah asli, iya. adanya di Jokowi. Iya, iya, iya. Maka relevan kalau kita datang ke Solo. Iya, iya, iya. Langsung ketemu Jokowi, Iya, kan iya. gitu. Iya, iya. Langsung 2 poin kita sampaikan sebagai Muslim ya silaturahmi. Iya, iya. Tapi sebagai TPUA kita ingin bukti. Iya, iya. Langsung loh. Iya, iya. Pak Jokowi tolong tunjukkan gitu. Iya. Kita mah sudah Iya. poin. Iya. Gitu kan. Yang menyatakan tidak bisa kami tunjukkan, Iya. saya tunjukkan kecuali Iya. perintah pengadilan. Iya. Jadi yang perintah pengadilan Iya, tadi iya. juga harus clear Iya. kan. Yang kedua, dia bohong. Ini Jokowi berbohong. Dia mengatakan hanya akan menunjukkan atas perintah pengadilan. Sebelumnya sudah menunjukkan ke wartawan. Iya, iya. Kan iya. bohong kan? Iya, iya. Itu wartawan tunjukkan, tapi nggak boleh difoto, tapi nggak boleh direkam. Iya, iya. Sama saja dia menyembunyikan lagi Iya. kan? Itu dipegang tidak boleh, itu kan? Baik Pak Rizal. Jadi saya meyakinkan bahwa rakyat mendukung ya terhadap perjuangan yang Allah katakan al-haqqu min rabbika fala taku minal mumtarin. Ya, minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah hak datang dari Allah dan jangan ada keraguan sedikit pun. Jadi kebenaran saintifik, kebenaran apa ini kan sangat dijunjung tinggi dalam Islam ya. Dan saya kira mungkin terakhir pada Pak Dindin ini. Ini sedikit tadi Oh, silakan. artinya kesimpulannya gitu kan melalui UGM bahwa skripsi palsu karena UGM mengeluarkan skripsi yang sama dengan yang telah dianalisis oleh Dr. Ismon. Iya. Itu kan maka skripsi palsu. Kita ke Solo gitu kan dengan ditunjukkannya ke wartawan dan wartawan menanyakan soal kacamata pecah, minus segala macam jawabannya, itu menunjukkan ijazah itu yang seperti yang beredar kita lihat semua. Yang dari Gitu PSI kan, itu ya. yang termasuk dari kader PSI. Berarti yang fotonya foto Jokowi berkacamata. Yang sudah dianalisis oleh Dr. Ismon itu tadi soal cap dan oleh Dr. Suryo, soal itu bukan Jokowi. Kemungkinan fotonya diambil. Begitu kan, fotonya foto orang lain. Maka kita bisa simpulkan ini. Kalau di 15 itu skripsinya yang palsu, di 16 ijazahnya yang palsu. Itu keyakinan. Dan itulah yang kita sekarang tuntut melalui Bareskrim. Hayo periksa atuh gitu kan. Panggil kalau perlu BAP dulu kita itu yang mengadukan kan misalnya 4 orang gitu kan terus tambah lagi pihak rektorat gitu kan yang rektornya wakil rektornya yang pernah ketemu yang telah menyampaikan informasi tadi itu kan panggil tuh periksa Jokowi periksa dekan periksa 11 wartawan karena dia itu telah melihat yang asli katanya menurut Jokowi kan maka diperiksa sebagai saksi sekarang dia harus berarti 15 bukti sudah kita masukkan gitu kan dan ada sekurang lebih kalau di total bisa 30 orang yang sudah bisa memberi keterangan melalui pemeriksaan Bareskrim. Ini didahulukan sampai kesimpulan nanti ijazah itu asli atau tidak. Baru dia mau lapor gitu kan, baru pencemaran, mau penistaan, mau hoax, mau apapun deliknya, semua akan berujung kepada skripsi dan ijazah. Gitu. Itu dulu buktikan dulu gitu. Jadi apa yang sudah diadukan ke Bareskrim selesaikan dulu itu. Baru tindakan hukum atau laporan ataupun apapun namanya yang lakukan. Baik, saudara intelektual yang kami cintai, coba kita bisa lihat dari apa yang diungkapkan beliau tadi. Apakah ada rasa kebencian beliau terhadap Pak Jokowi atau ingin menegakkan kebenaran secara fundamental ya.
Terakhir Pak Dindin, Ya. kan banyak yang mengatakan ngapa sih orang-orang ini? Toh dia sudah tidak jadi wakil, sudah tidak jadi presiden, masih mau ngutak-ngatik itu, apa sih gunanya? Kalau Pak Dindin melihat seperti apa terakhir Pak Dindin? Justru karena ini adalah mantan presiden ya. Kalau orang biasa-biasa mungkin ngapain sih orang-orang ini? Ya, jadi ini yang menggugat, istilah dalam tanda kutip ini yang merecoki soal dugaan jasa palsunya Jokowi ini punya tanggung jawab ya terhadap negara dan bangsa ini. Persoalannya ini kan dugaannya dipakai dalam kaitan dengan jabatan ya, dan jabatan tertinggi sebagai presiden ya. Itu masalahnya. Jangan kayak ini kalau dibiarkan begitu saja, jangan sampai terjadi di kemudian hari juga. Orang rame-rame juga, Pak Presiden aja berani misalnya melakukan kebohongan dengan ijazah palsu. Yang lain-lain juga bisa, pejabat lain segala macam. Padahal itu bukan sekedar persyaratan, ya kan? Itu menunjukkan juga ijazah itu kualitas, kualitas dari seseorang untuk memimpin ini perlu. Makanya minimalnya di situ ada ijazah SMA, yang sekarang juga ijazah SMA juga sedang dipersoalkan kan sekarang lagi proses digugat. Jadi menurut saya ini bukan mengada-ada, dan ini sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat betapa pentingnya sebuah atau seorang pemimpin, apalagi pemimpin bangsa ini harus berani jujur. Berani dari sejak awal harus punya integritas punya integriti ya, betul ya. Artinya kalau ini ternyata memang ini palsu, wah ini celaka lah ya. Apa kata dunia gitu ya, bangsa Indonesia ini misalnya punya presiden yang punya ijazah palsu kan, ini masalah yang nggak sepele menurut saya ya. Bisa nangis gitu. Baik, mungkin pendek aja Pak Safril. Apa yang cuma mengimbau kepada kan sama-sama forum perguruan tinggi berintegrasi ya, mengimbau kepada rekan-rekan yang ada di UGM gitu. Sayangilah universitas Anda. Gitu. Segera melakukan aksi, apakah itu memperlihatkan ijazahnya termasuk angkatan dengan Jokowi-nya. Untuk apa? Untuk supaya pejabat-pejabat yang melindungi cuma satu orang yang melakukan yang saya katakan menutup matahari dan telapak tangan tadi itu bisa bangkit lagi nama Jadi jangan mengorbankan institusi ini. Iya, setuju. Yang cuman melindungi satu orang. Iya, baik Pak. Oh ya, silakan. Ya, ini kalau misalnya sekarang ada proses laporan dan segala macamnya, itu nanti kalau proses peradilan itu masuk ke abad ke-8 gitu ya. Jadi ada proses mengadili ilmu pengetahuan gitu. Kalau hari ini kan pendekatannya harus saintifik, uji sahih gitu kan, mengenai analisis ilmiah gitu kan, teknologi yang ini apa mau dihukum teknologi ini kan zaman dulu gitu kan, apa kita mau mundur seperti itu gitu kan. Buktikan saja, misalnya tadi Bareskrim punya Labkrim, gitu kan. Kemudian juga mungkin tadi lembaga-lembaga yang memang punya kompetensi untuk menguji kebenaran dokumen, bisa kan? Atau juga mungkin nantinya bisa saja ini dibawa ke lembaga riset internasional, dibawa ke lembaga pendidikan internasional yang punya kompetensi, gitu kan? Dia bisa menilai ini palsu, ini asli. Wah, kalau sudah sampai ke situ kan celaka ini lembaga pendidikan kita dan lembaga politik kita, gitu kan. Jadi sampai ke tingkat itu, jangan sampai sebenarnya hal ini justru membuat celak bangsa. Itu sebetulnya tujuan kita itu adalah bagaimana mengembalikan marwahnya UGM dan mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum, gitu kan. Sampai melakukan perbuatan tercela ini, yang dihukum. Gitu, baik. Saudara Trinda, kita tentu mungkin bukan termasuk keluarga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada ya. Tetapi kita yakin kita termasuk orang-orang yang mencintai
universitas-universitas seperti UGM, ITB, Iya. ya UI itu, sehingga sangat menyayangkan ya. Kita tahu tahun 70-an 80-an itu orang-orang dari Malaysia berduyun-duyun pengen sekolah ke Indonesia, ya di antaranya di UGM. Jangan sampai dengan kasus ini kemudian menjadi cacat, dan saya kira ini harus diselamatkan. Maka itu Universitas Indonesia kemarin cepat-cepat menganulir dari Balil, dan semuanya terjadi kepada dari zaman presiden kita yang memilukan Bapak Joko Widodo. Semoga turut berdoa ya, negeri kita tentu akan diselamatkan, akan lebih dimajukan, akan menuju cita-cita yang diinginkan Pak Prabowo, Indonesia emas. Saya kira mungkin itu yang bisa kita simak pada malam sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin. Terima kasih.